Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full shop, dan di sini alur cerita untuk 1053 sudah terlihat jelas. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Yonko baru. Ya, di chapter ini nama-nama Yonko baru resmi diperkenalkan. Lalu juga ada color split yang menarik. Lanjut kita masuk ke ceritanya. Bagian awal menunjukkan lokasi Gorosei. Para petinggi pemerintah dunia itu panik karena foto nikah terpasang pada poster buronan. Selain itu ada nama Di yang jelas tertulis di sana. Prajurit Marin yang menerima komplain dari Gorosei ternyata tidak tahu mengenai hal itu. Lalu foto nikah juga diberikan oleh CP0. Jadi menurut mereka seharusnya tidak ada masalah. Gorosei pun memerintahkan untuk segera mencetak ulang surat kabar dan juga bounty itu. Menurut mereka dunia tidak boleh tahu tentang hal tersebut. Prajurit Marin itu langsung menghubungi pihak percetakan. Tapi ternyata percetakan itu tidak bisa dihubungi alias nggak nyambung. Ya, Gorosei pun jadi semakin panik. Mereka memerintahkan untuk menghentikan publikasi berita itu dengan cara apapun. Nah, di sini Morgan sangat senang dengan berita yang baru dia terbitkan. Sosok Nika juga membuatnya sangat tertarik. Burung puyuh itu terus memerintahkan pekerjanya untuk menyebarkan berita tersebut ke seluruh penjuru dunia. Di sini Morgan juga menegaskan bahwa pemerintah dunia tidak akan membuatnya merubah berita yang sudah dia buat. Karena selain uang, sepertinya Morgan benar-benar menyukai fakta yang saat ini sedang terjadi. Lalu Morgan membaca beberapa poin penting dari beritanya, yaitu Big Mom dan Kaido sudah dikalahkan oleh 3 kapten bajak laut, yaitu Monkey D. Luffy, Eustace Kid, dan Trafalgar Law. Ketiga kapten itu sudah berhasil menjatuhkan Yonko yang berkuasa selama beberapa dekade. Dan karena hal itu, pemerintah dunia telah memberikan harga bounty sebesar 3 miliar berry kepada masing-masing kapten itu. Lanjut kita beralih ke negeri Wano. Di sini menunjukkan lokasi bajak laut Kid dan Apo juga ada di sana. Kru bajak laut Kid sangat terkejut saat tahu bahwa harga buronan kapten mereka sudah mencapai 3 miliar berry. Tapi ternyata Kid tidak cukup senang, dia pun pergi. Apo bertanya kemana Kid akan pergi dengan wajah seperti itu. Killer menjawab bahwa kemungkinan besar Kid akan pergi ke ibu kota bunga. Selain itu di sana juga sedang ada pesta. Bajak laut Kid juga ingin pergi ke tempat itu sekaligus ingin merayakan keberhasilan mereka. Nah, lanjut kita beralih ke ibu kota bunga dan ini adalah scene tentang pesta. Di sini para pelayan memberikan hidangan berupa sup yang spesial. Selain itu mereka menyiapkan semua makanan ini dengan sangat hati-hati, bahkan melalui protokol kesehatan yang ketat, yaitu proses pencicipan makanan sebanyak 3 kali untuk menghindari adanya racun. Jinbei yang mendengar hal itu jadi sangat terkesan. Hidangan di depannya memang terlihat sangat lezat. Jinbei pun berterima kasih untuk semua penyajian ini. Selanjutnya penduduk terlihat sangat senang karena semua makanan lezat yang ada di hadapan mereka semuanya gratis. Dan tentu mereka bisa makan dengan kenyang seperti harapan Luffy. Lanjut ada scene tentang Luffy, Yamato, dan Chopper. Mereka terlihat sangat akrab dan memakan makanan itu dengan lahap. Lalu tak ketinggalan sang Soul King beraksi. Brook terlihat akan memainkan sebuah lagu. Dan sepertinya dia akan duet dengan Hiyori untuk memainkan lagu Putri Bulan. Selanjutnya kita beralih ke bawah kastil. Di sini akhirnya Nico Robin diperlihatkan. Dia sedang bersama dengan Hitetsu. Ternyata di bagian bawah kastil ini ada ruangan rahasia milik Tenguyama Hitetsu. Di sana banyak boneka-boneka dan juga poneglyph, tapi sepertinya itu bukan Road Poneglyph. Di sini Robin jadi curiga karena seorang pandai besi seperti Hitetsu bisa punya ruangan khusus di bawah kastil. Lalu Hitetsu menyatakan bahwa membuat pedang adalah hobinya yang dia lakukan di sela-sela kesibukannya dalam hal politik negara.
Nah, akhirnya di sini Hitetsu membuka topeng dan dia pun memperkenalkan diri sebagai mantan Shogun Wano Kuni, yaitu Kozuki Sukiyaki, ayah dari Kozuki Oden. Robin jadi terkejut dan dia bertanya apakah Momonosuke tahu mengenai hal itu. Hitetsu menjawab belum memberitahu Momo, tapi sepertinya beberapa pengikut Momo sudah ada yang menyadari hal ini. Nah, di sini Hitetsu terlihat sangat menyesali kelalaiannya di masa lalu yang membuat Orochi bisa berkuasa. Lalu karena hal itu Oden juga sampai dieksekusi. Tengu mengungkapkan bahwa dia hampir saja melakukan seppuku untuk menebus kesalahannya, tapi hal itu tidak jadi dia lakukan. Nah, selanjutnya Robin bertanya mengenai senjata kuno Pluton yang menurutnya ada di Wano Kuni. Robin yakin tentang hal itu karena Poneglyph di Alabasta memberikan informasi seperti itu. Hitetsu pun menjawab bahwa benar Pluton ada di negeri Wano. Oke, lanjut lagi guys, kita menuju ke tambang udon. Di sini Admiral Green Bull sudah mendarat. Ya, di sini secara tidak terduga Green Bull sudah berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Kaido, termasuk King dan Queen. Admiral itu menggunakan kekuatan tumbuhan yang bisa menyerap nutrisi dari makhluk hidup. King dan Queen pun sepertinya akan berakhir di tangan Green Bull. Selanjutnya Green Bull memberikan perintah untuk segera mengirimkan kapal perang ke Wano. Tapi hal itu tidak boleh diketahui oleh Akainu. Green Bull mengatakan bahwa dia suka melakukan sesuatu yang ekstrim. Dan sepertinya Admiral itu memang akan langsung OTW ke lokasi Luffy, Kid, dan Law untuk membereskan mereka. Nah, lanjut kita kembali ke ibu kota bunga. Di sini semuanya sedang menikmati pesta dan kembang api. Lalu tiba-tiba Kid datang dengan emosi. Dia pun menghampiri Luffy, kemudian memberikan koran dan poster buronan terbaru. Di sini Luffy sangat terkejut hingga matanya hampir copot, sama seperti ketika Luffy berubah menjadi Nika. Dan akhirnya terungkap 4 kaisar lautan baru adalah Shanks, Kurohige, Luffy, dan juga Buggy. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di panel terakhir. Di sini Admiral Green Bull sudah hampir sampai di ibu kota bunga. Dan sepertinya pria yang suka melakukan tindakan ekstrim itu akan langsung muncul dan merusak pesta yang ada di ibu kota bunga. Ya, itu aja full stop untuk chapter kali ini ya. Jika ada tambahan saran dan komentar, bisa dituliskan pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya, dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!